Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yoga Ferdian, NPM 1913 034024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desi Subaida, NPM 34. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Cairani, NPM 1913 034042. Baiklah, marilah kita simak penjelasan dari kelompok 7 yang akan menjelaskan tentang pengukuran dalam pendidikan atau tes standar. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengertian tes standar. Jadi, tes standar itu adalah suatu tes di mana semua siswa diberi pertanyaan-pertanyaan yang sama. Tes ini juga merupakan alat ukur berbentuk satu set pertanyaan yang dikerjakan dengan mengikuti petunjuk atau aturan yang sama. Nah, tes standar ini juga dapat dikatakan sebagai tes yang dilakukan yang mengandung prosedur yang sama untuk menentukan nilai dan administrasinya. Tes standar juga bisa membandingkan kemampuan murid dengan murid yang lain pada usia atau level yang sama. Dan dalam banyak kasus, perbandingan ini dilakukan di tingkat nasional. Kemudian yang berikutnya ada tujuan tes standar. Jadi, yang pertama itu ada memberikan informasi tentang kemajuan murid. Tentu saja, kita melakukan evaluasi tes itu untuk mengetahui sejauh mana murid sudah menyerap pelajaran-pelajaran atau materi-materi yang kita berikan atau yang guru berikan. Jadi, tes standar ini mampu memberikan informasi tentang kemajuan murid. Yang kedua itu mendiagnosis kekuatan dan kelemahan murid. Nah, biasanya di dalam pertanyaan-pertanyaan itu terdapat sub-sub materi yang telah kita pelajarin kan. Nah, dari situ kita dapat melihat kekuatan atau kelemahan murid. Di bagian mana mereka sudah benar mengerjakan soalnya atau di bagian mana mereka salah mengerjakan soalnya. Nah, di situ kita dapat melihat kelebihan dan kelemahan murid. Yang ketiga itu ada memberikan bukti untuk menempatkan murid dalam program khusus. Contohnya seperti kayak akselerasi, jadi kayak lompat tingkat gitu. Dengan melakukan tes standar itu kita dapat mengetahui kan anak ini layak untuk mendapatkan akselerasi atau naik tingkat secara cepat gitu. Yang keempat itu ada menampilkan informasi untuk merencanakan atau meningkatkan pengajaran dan instruksi. Jadi misalnya seorang guru itu ngajarnya dengan metode ceramah gitu, kayak dia hanya menjelaskan gitu. Nah, di saat tes murid-muridnya itu mendapatkan nilai-nilai yang kurang memuaskan. Nah, mungkin saja itu ada pengaruhnya terhadap metode yang dia gunakan dalam mengajar. Jadi, dengan adanya tes standar ini, guru bisa dapat meningkatkan atau merencanakan pengajaran atau instruksi yang digunakan ke depannya. Yang kelima itu ada membantu administrator menganalisis program. Jadi biasanya di sekolahan itu ada program-program tertentu gitu kan. Nah, itu menyangkut dana. Jadi tes standar ini bisa membantu administrator dalam menganalisis program itu apakah sudah baik atau belum gitu. Yang keenam ada memberikan akuntabilitas. Jadi maksudnya di sini itu kayak seberapa efektifkah sekolah mengeluarkan dana untuk melakukan proses pembelajaran gitu. Yang selanjutnya ada kriteria untuk mengevaluasi tes standar, yaitu ada 4 kriteria. Yang pertama norma, yang kedua itu ada validitas, yang ketiga ada reliabilitas, yang keempat ada keadilan atau tes yang adil. Yang pertama norma. Jadi untuk memahami kinerja murid secara individual dalam suatu tes, kinerjanya itu dapat dibandingkan dengan kinerja dari kelompok norma. Kelompok norma itu maksudnya yaitu kelompok dari individu yang sama yang sebelumnya telah diberi ujian dari penguji. Ada 3 norma dalam mengevaluasi tes standar ini, yaitu ada norma nasional, ada norma spesial, dan ada norma lokal. Nah, dikatakan didasarkan pada norma nasional apabila kelompok norma tersebut
itu terdiri dari representasi murid-murid secara nasional. Misalnya gini, dilakukan tes standar IPA kelas 4 yang akan dijadikan sampel dari murid kelas 4. Nah, nilai dari ribuan anak kelas 4 ini dapat dijadikan sebagai basis perbandingan, seperti itu. Yang kedua itu ada norma spesialis. Nah, norma spesialis ini untuk murid dari kelompok sosial ekonomi rendah, menengah, dan atas, atau juga untuk siswa dari perkotaan, suburban, dan pedesaan, atau untuk sekolah swasta dan negeri, atau untuk perempuan dan laki-laki. Nah, kalau untuk norma lokal, itu norma yang membandingkan kinerjanya dengan murid lain dari kelas yang sama, dan sekolah yang sama atau distrik yang sama. Nah, jadi evaluasi kinerja tes standar ini akan berbeda-beda sesuai dengan norma yang akan dipilihnya nanti. Yang kedua ada validitas, jadi didefinisikan sebagai sejauh mana sebuah tes itu dapat mengukur apa-apa yang hendak diukur, dan apakah inferensi dari nilai itu akurat atau tidak. Yang ketiga ada reliabilitas, berarti sejauh mana sebuah prosedur tes itu menghasilkan nilai yang konsisten di setiap tesnya, jadi mempunyai nilai yang sama. Nah, agar bisa dikatakan reliable, nilai itu harus stabil, harus konsisten, dan relatif bebas dari kesalahan pengukuran. Yang keempat ada keadilan atau tes yang adil. Jadi tes yang adil itu adalah tes yang tidak bias dan tidak diskriminatif, tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor genre, etnis, budaya, suku, jenis kelamin atau warna kulit, dan lain-lain. Baik, yang selanjutnya adalah membandingkan tes kecakapan dan tes prestasi. Tes kecakapan didesain guna memprediksi kemampuan murid untuk mempelajari atau menguasai suatu keahlian dengan pendidikan training tingkat lanjut. Tes kecakapan ini mencakup kemampuan mental umum seperti tes kecerdasan. Tes bakat atau kecakapan adalah pengukuran kognitif yang dirancang untuk memprediksikan sejauh mana individu akan mencapai kesuksesan sebelum mereka dilatih, dipilih, dan ditempatkan. Bakat-bakat yang dapat dites seperti bakat menulis, mekanik, musik, seni, kreativitas, dan bakat-bakat yang lainnya. Kemudian adalah tes prestasi. Tes prestasi ini dimaksudkan untuk mengukur apa yang dipelajari atau keahlian apa yang dikuasai oleh murid. Tujuan tes prestasi akademik ini adalah mengukur kemampuan dari murid pada saat itu juga. Tes ini mengandung validitas isi. Tes prestasi akademik standar ini dapat digunakan untuk keperluan seperti seleksi dan penempatan, diagnosis, dan evaluasi program. Kemudian ada jenis tes prestasi standar. Yang pertama adalah baterai survei. Adalah kelompok tes pokok persoalan individu yang didesain untuk murid level tertentu. Baterai survei ini adalah tes standar nasional yang banyak digunakan. Lalu ada tes untuk subjek spesifik. Tes ini digunakan untuk menilai keahlian di bidang tertentu seperti membaca atau matematika. Lalu tes diagnostik adalah tes yang tujuannya menentukan kebutuhan pembelajaran spesifik dari murid sehingga kebutuhan itu dapat dipenuhi melalui instruksi reguler atau remedial. Baik, pembahasan selanjutnya adalah mengenai ujian negara berisiko tinggi dan tes distrik dan nasional, di mana pembahasannya akan lebih mengarah kepada sejarah mengapa kedua tes ini muncul yang diterapkan oleh negara Amerika Serikat dan bagiannya, karena tes ini bertujuan untuk menempatkan peserta didik agar memasuki kelas
yang sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang dimilikinya. Yang selanjutnya adalah ujian negara beresiko tinggi atau high stakes. Sebenarnya negara telah lama mewajibkan ujian atau tes, tetapi penekanannya berubah belakangan ini. Sebelum tahun 90-an, isinya tidak berhubungan erat dengan apa yang diajarkan atau dipelajari di kelas. Ujian negara hanya memberikan tinjauan umum atas seberapa baik murid di suatu negara bagian dalam mata pelajaran tertentu, terutama membaca dan matematika. Lanjutannya, lalu pada tahun 90-an dimulailah usaha untuk menghubungkan ujian negara dengan sasaran instruksional yang didukung negara. Kebanyakan negara bagian di Amerika Serikat punya atau sedang dalam proses identifikasi sasaran yang harus dicapai oleh setiap murid di suatu negara. Sasaran ini menjadi basis bukan hanya untuk ujian negara, tetapi juga untuk menjadi pedoman aktivitas seperti pendidikan guru dan penentuan kurikulum. Keuntungan dan penggunaan tes berisiko tinggi ini membuat sejumlah pembuat kebijakan berpendapat bahwa ujian negara berisiko tinggi ini memberikan sejumlah efek positif. Di antaranya adalah meningkatkan kinerja murid, lebih banyak waktu untuk mengajarkan pelajaran yang akan diujikan, ekspektasi tinggi untuk semua murid, identifikasi sekolah, guru, dan administrasi yang bekerja payah, serta meningkatkan rasa percaya diri di sekolah setelah nilai ujian naik. Kemudian adalah tes distrik dan nasional. Sama seperti ujian negara beresiko tinggi yang sudah dijelaskan sebelumnya, tes distrik dan nasional ini diawali oleh negara Amerika dan negara bagiannya, di mana tes distrik ini dikenalkan di negara Amerika di distrik Stanford, New York. Distrik sekolah mengumpulkan informasi tentang kinerja murid dengan tes. Tes tipe standar dapat bervariasi antar distrik. Contohnya adalah Scholastic Assessment Test atau SAT dan American College Test atau ACT. Diberikan kepada murid yang berencana masuk ke universitas atau akademik, dan Advanced Placement Test untuk bidang sejarah Amerika Serikat, biologi, kimia, dan lain-lain yang diikuti oleh murid untuk memasuki kelas tertentu berdasarkan level pengetahuan dan kemampuan yang mereka miliki. Kemudian ada penilaian nasional dan standar kelas dunia. Pemerintah federal juga dilibatkan dalam menstandarisasikan ujian melalui National Assessment of Educational Progress atau NAEP. NAEP adalah penelitian mirip sensus terhadap pengetahuan, keahlian, pemahaman, dan sikap generasi muda Amerika. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Yoga Ferdian. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai peran guru dan isu-isu dalam tes standar. Yang pertama, peran guru. Peran guru dalam tes standar adalah mempersiapkan murid untuk diberi kesempatan mengerjakan ujian, melaksanakan ujian, memahami dan menginterpretasikan hasil ujian, dan menyampaikan hasil tes kepada orang tua. Guru juga menggunakan nilai ujian untuk membuat rencana dan meningkatkan instruksi. Yang kedua adalah isu-isu dalam tes standar. Poin pertamanya adalah tes standar penilaian alternatif dan berisiko tinggi. Penilaian alternatif mencakup penilaian kinerja murid seperti prestasi lisan, problem dunia nyata, proyek, dan portofolio. Pakar penilaian Grant Wiggins berpendapat bahwa yang dibutuhkan adalah pertanyaan pilihan ganda. Tes standar hanya merupakan penilaian dari keseluruhan. Dia menyebutkan bahwa penilaian kinerja itu lebih mendalam, melibatkan keterampilan berpikir yang lebih tinggi dan lebih cocok dengan reformasi pendidikan dewasa ini, yang menekankan pada pembelajaran konstruktivis dan konstruktivis sosial. Poin keduanya adalah diversitas dan tes standar. Perhatian khusus adalah pada bias kultural dalam tes standar dan arti penting dari pembuatan tes yang responsif secara kultural
untuk keperluan diagnostik dan institusional. Karena pada potensi bias kultural dalam tes standar, maka adalah penting untuk menilai murid dengan menggunakan berbagai macam metode, seperti banyak pakar penilaian percaya bahwa penilaian kinerja dan portofolio akan mengurai ketidakadilan yang menjadi ciri khas tes standar untuk murid minoritas dan miskin. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.